Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dengan sesadar-sadarnya otak, pikiran dan pemahaman kita ditancapkan ke dalam hati dan rasa. Dengan sesadar-sadarnya pemahaman itu diawali dari otak dan pikiran bahwa kita tiada, Suryadi tiada, semua komplit. Mulai dari berpikir adalah Allah, mulai dari melihat, mendengar, berkalam, bergerak, beraktivitas apapun adalah Allah yang sudah tajali menghadirkan dirinya pada jiwa. Jasmani hanya disadarkan dengan af'al, perbuatan, gerakan. Semuanya yang melakukan adalah Allah. Karena kita sendiri sebagai hamba tidak mampu memproduksi gerakan itu, maka mulai difahami bahwa kita tiada, yang ada hanyalah Allah. Allah yang menghadirkan dirinya pada otak berpikir untuk difahami, Allah yang menghadirkan dirinya pada pandangan mata melihat, pada pendengaran telinga, pada pergerakan apapun. Allah yang menghadirkan dirinya pada hidup dirasa, hidup di otak, hidup di segala bidang, pada daging, pada tulang, pada kulit, pada jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru, pada semua elemen yang ada pada jasmani adalah Allah. Allah yang menghadirkan dirinya pada diri mani yang berubah menjadi darah, menjadi daging, menjadi jasmani utuh. Maka komplit dari diri zat Allah, pada nur tajalinya, pada jiwanya, pada jasmaninya adalah Allah. Dan itu bisa saja dibantu dengan total hakikat dengan amalia zikir. Zikir yang sudah diberikan, lakukanlah. Maka niscaya pada suatu saat nanti apabila nafsu bumi sudah terbuka hijabnya, maka Allah juga menghadirkan dirinya pada kalam, dan Allah juga menghadirkan dirinya pada otak dan pikiran, pada diri kesadaran bahwa sesungguhnya hanya Allah yang ada. Allah yang beraktivitas, Allah yang beraf'al, Allah yang melakukan perbuatan. Allah yang berada pada diri nafsu, Allah yang berada pada diri daging. Allah juga yang akan membuat nafsu menjadi sadar dan taat. Akhirnya kita makrifat kepada Allah. Jadi ketika engkau mulai belajar hakikat, engkau belajar dikasih jalan melalui tongkat zikir, melalui kendaraan zikir, engkau amalkan. Zikir ini berperanan dan berfungsi membersihkan dan mensucikan kotoran jalan di mana dia harus jalani. Ketika jalan tubuh kasar itu sudah bersih, istinjah maupun ibadah batinmu secara hakikat sudah bersih, sudah suci, maka tandanya 4 nafsu, api, angin, air, tanah pada dirimu yang disebut dengan jiwa bernama Ahmad itu sudah mulai melakukan ibadah. Ibadahnya itu ditandai dengan kemejedupan, gerakan refleks dikala engkau berzikir. Dia mulai menggerakkan badan kasarmu. Engkau mulai merasakan digoyang-goyang ketika engkau berzikir, maka tandanya bahwa nafsu 4mu mulai beribadah, jiwamu mulai beribadah. Yang tadinya ketika masih syariat, jiwamu tidak pernah beribadah. Buktinya ketika engkau mengamalkan gerakan dan bacaan waktu sholat, jiwamu bergentayangan kemana-mana. Sekarang jiwamu sudah mulai beribadah. Dia sudah mulai sadar sebagai hamba dan taat untuk melakukan dan menjalankan perintah Allah dan menghindari atau meninggalkan larangan-larangan Allah melalui agama yang dituntun dan diberikannya. Jiwa mulai beribadah, tandanya dia menggerakkan. Ketika zikir itu terlantun, menggerakkan, mendebarkan, menggetarkan jantung jasad ini, menggetarkan seluruh anggota badan, bergerak sana, bergerak sini, berputar sana, berputar sini, maka tandanya bahwa jiwamu sudah mulai beribadah. 4 nafsumu bernama Ahmad, api, angin, air, tanah itu sudah mulai beribadah. Api beribadah, angin beribadah, air beribadah, tanah pun beribadah. Nafsumu semua itu mulai beribadah. Karena sudah mulai bersih dan suci daripada wadak yang diduduki atau
ditempati bernama badan kasar atau tubuh kasar itu. Ketika engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan lisan kasar badanmu atau dengan lisan zahir badanmu, zahir ucapan mulutmu, kemudian terdengar kalam itu dari balik hati dan kolbimu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tandanya bahwa jiwamu telah bertemu dengan sang Khalik penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala, dan mulai bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan hanya Allah. Dan Allah membalas kesaksian itu bahwa engkau jiwa, engkau adalah Muhammad, engkau adalah Ahmadku, utusanku, Rasul pilihanku. Sudah mulai menyaksikan adanya kesaksian daripada Allah bahwa diri jiwa itu diutus untuk mengafalkan perbuatan Allah di muka bumi melalui badan kasarnya. Maka terjadilah pertemuan kesaksian yang sah antara jiwa dan diri zat Allah. Ketika jiwa itu larut, di mana badan kasar mulai diam tak bergerak, jiwa pun larut tenggelam, tiada lagi beraktivitas kecuali hanya nikmat rasa yang didapatkan, tandanya engkau telah berlipat. Jiwamu telah larut dan lebur, yang ada hanyalah zat Allah yang dititipkan dengan rasa yang bernama nikmat, rasa yang nikmat. Sampai dengan rasa nikmat itu tiada lagi disadari, yang ada hanyalah zat yang tidak mempunyai rasa. Hampa, tidak sadar kalau dia sudah tidak sadar. Jiwa sudah tidak sadar kalau jiwa itu tidak sadar. Jiwa telah tiada, nikmat dan rasa pun telah tiada. Yang ada hanyalah zat Allah. Zat Allah dalam kesendiriannya, laisa kamitslihi syai'un qiyamuhu binafsihi. Itulah perjalanan kita mengamalkan, melakoni dan merasakan perjalanan etape belajar hakikat ini. Awalnya kita hanya menghayalkan tentang nama daripada Tuhan kita. Dikala kita masih syariat, kita belajar hakikat, kita mulai mendapatkan pertemuan itu dengan majedub refleks. Allah telah hadir pada diri jiwa, kemudian mulai memberitakan kepada kita, mewartakan kepada kita, memberitahu kepada kita, membagi tahu kepada kita bahwa aku zatmu ini sudah hadir. Aku hadir pada diriku sendiri, pada tajali jiwaku, pada tajali badan kasarku, agar nafsu empatku yang aku tajali ini sadar, mulai taat atas perintahku dan tinggalkan laranganku. Dan akhirnya aku tajali pada diri otak untuk faham dan sadar bahwa tidak ada hamba kecuali aku. Ketika jiwa tenggelam di dalam rasa dan nikmat, dan tidak ada lagi rasa dan nikmat kecuali hanya ada zat, maka tidak ada lagi yang menyembah dan disembah. Yang ada hanyalah ahad, Allah yang tunggal. Subhanallah. Begitu indahnya perjalanan kehidupan. Dalam hilangnya sadar hamba, yang ada hanyalah sadar Allah. Jalan Allah, berdiri Allah, duduk Allah, tidur Allah, kapan dan dimanapun. Allah meliputi timur dan barat. Kemanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Begitulah kita mengamalkan syariat dengan tubuh kasar, tarekat dengan hati, hakikat dengan jiwa, ma'rifat dengan rasa, ma'rifat dengan rasa. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.